Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik, di sini saya akan membahas tema video yang kedua, yaitu tentang analisis stabilitas ekonomi yang berdasarkan variabilitas output Y. Nah, stabilitas ekonomi ini merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan makroekonomi suatu negara. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah dengan melihat variabilitas output Y yang biasanya itu direpresentasikan oleh produk domestik bruto atau PDB yang real atau pertumbuhan PDB yang real. Nah, semakin rendah variabilitas output, semakin stabil perekonomian suatu negara, karena fluktuasi siklusi bisnis dapat ditekankan dengan guncangan ekonomi dapat diredam dengan lebih baik. Nah, data tahun ini adalah inflasi per persen, PDB per persen, pengangguran per persen, dan BI rata per persen. Nah, ada juga nilai tukar rupiah. Pada tahun 2015, inflasi ini mengalami 6,38%, PDB-nya itu mengalami 4,9%, dan penganggurannya itu mengalami 6,80%. 6,8%. Nah, BI rata itu mengalami 7,50%, nilai tukarnya itu 13.800. Pada tahun 2018 ini, inflasinya itu mengalami 3,23%, PDB-nya 5,0%, dan penganggurannya itu 5,61, dan BI ratanya itu 4,75, dan nilai tukarnya ada 13.400. Dan pada tahun 2017 sama, inflasinya itu mengalami 3,81%, PDB-nya itu mengalami 5,1%, dan pengangguran itu 5,50%, serta BI ratanya itu 4,25, dan nilai tukarnya itu 13.550. Pada tahun 2018 juga mengalami inflasi 3,20%, PDB-nya itu 5,2%, dan penganggurannya itu 5,34%, dan BI ratanya 6,05%. Nah, nilai tukarnya itu 14.500. Pada tahun 2019 itu inflasinya itu 2,72%, dan PDB-nya itu 5,20%, penganggurannya itu ada 5,28%, dan BI ratanya itu 5,00%, dan nilai tukarnya itu 14.100. Nah, pada tahun 2020 ada 1,68%, dan PDB-nya itu minus 2,1, dan penganggurannya ada 7,07%, BI ratanya itu 3,75%, dan nilai tukarnya itu 14.600. Dan pada tahun 2021 itu 1,87%, inflasinya, dan PDB-nya itu 3,7%, penganggurannya ada 6,49%, dan BI ratanya 3,50%, nilai tukarnya itu 14.300. Nah, pada tahun 2022 itu ada 5,51% inflasinya, dan PDB-nya 5,3%, penganggurannya 5,86%, dan BI ratanya 3,50%, nilai tukarnya itu 15.600. Pada tahun 2023 ada 5,50% inflasinya, dan PDB-nya ada 5,1%, dan penganggurannya ada 5,32%, dan 5,75% BI ratanya, dan nilai tukarnya itu 15.200. Pada tahun 2024 ada inflasinya itu 2,61%, PDB-nya itu 5,0%, dan penganggurannya itu mencapai 5,00%, dan BI ratanya itu 5,25%. Nah, nilai tukarnya itu ada 15.800 seperti data di atas. Nah, catatan akademik siap dimasukkan ke pembahasan. Nah, output Y ini direpresentasikan oleh pertumbuhan PDB real per persen. Jadi pada periode 2015 sampai 2019 ini menunjukkan stabilitas output yang relatif baik. Pada tahun 2020 menjadi outlier dengan kontraksi tajam akibat pandemi. Nah, pada tahun 2021 sampai 2024 ini mencerminkan pemulihan ekonomi dengan fluktuasi PDB yang semakin kecil. Nah, menandakan stabilitas makroekonomi yang membaik itu secara keseluruhan. Variabel output Indonesia berdasarkan pada tingkat menengah dan terkendali. Dalam analisis ini, stabilitas ekonomi dianalisis melalui variabilitas output yang secara teknis diukur menggunakan simpangan baku atau standar deviation dari pertumbuhan PDB real dalam suatu periode waktu tertentu, misalnya pada tahunan. Nah, analisis ini membandingkan 10 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Tiongkok, India, Korea Selatan, Brasil, Turki, dan Australia. Nah, konsep variabilitas output sebagai indikator stabilitas variabel output ini mencerminkan sejauh mana sih aktivitas ekonomi suatu negara ini mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, dalam kerangka teori makroekonomi modern, khususnya neo-Keynesian economics, nah, stabilitas
yang terdiversifikasi, pasar keuangan yang dalam, serta kredibilitas Federal Reserve dalam menjaga stabilitas moneter berperan penting dalam menekan fluktuasi output. Dan meskipun terjadi kontraksi besar saat krisis global dan pandemi, pemulihan yang cepat membuat variabilitas output tetapi terkendali. Nah, pada negara Jepang ini memiliki variabilitas output yang rendah, namun bukan semata karena pertumbuhan yang kuat, melainkan karena pertumbuhan yang cenderung stagnan. Kebijakan moneter putra atau longgaran dan investasi fiskal yang konsisten ini membuat fluktuasi output relatif kecil, meskipun menghadapi tantangan struktural seperti penuaan pendudukan. Nah, pada negara Jerman, sebagian negara industri dengan basis manufaktur kuat, Jerman ini menunjukkan variabilitas output yang rendah hingga menengah ini, namun ketergantungan pada ekspor membuat output Jerman juga sensitif terhadap siklus ekonomi global. Stabilitas fiskal dan kebijakan Eropa membantu menekan volatilitas jangka panjang. Nah, pada negara Australia ini relatif stabil dengan variabilitas output yang rendah, ditopang oleh kebijakan moneter yang kredibel dan sistem keuangan yang kuat, meski bergantungan pada komoditas manajemen makroprudensial yang baik mampu meredam dampak fluktuasi harga global. Baik, selanjutnya analisis negara emerging market Indonesia. Indonesia menunjukkan variabilitas output tingkat menengah lebih rendah dibandingkan banyaknya negara berkembang lain. Hal ini mencerminkan keberhasilan barau kebijakan moneter dan fiskal, khususnya sejak era investor targeting dan menguatkan koordinasi kebijakan pasca krisis global. Diversifikasi Indonesia, ekonomi dan pasar domestik yang besar turut menstabilkan output, meskipun Indonesia meski rentan terhadap guncangan eksternal dan harga komoditas. Di Tiongkok secara historis mencatat variabilitas output yang relatif rendah, terutama peran pasar negara dalam mengendalikan investor dan investasi ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, transisi struktur ekonomi dan pelemahan sektor properti mulai meningkatkan kualitas output. Yang ketiga, di India memiliki variabilitas output yang relatif tinggi, mencerminkan ketergantungan pada faktor domestik seperti reformasi struktural, sektor informal yang besar, serta sensitivitas terhadap harga energi dan kondisi moneter global. Meskipun pertumbuhan tinggi, stabilitas output masih menjadi tantangan. Yang keempat, Korea Selatan. Korea Selatan menunjukkan variabilitas output menengah yang dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi yang tinggi dan ketergantungan pada ekspor dan teknologi. Meskipun demikian, kebijakan fiskal yang disiplin dan cadangan devisa yang kuat membantu menjaga stabilitas. Yang kelima yaitu Brazil. Brazil mencatat variabilitas output yang cukup tinggi, terutama akibat ketidakstabilan fiskal, fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian politik. Volatilitas ini mencerminkan lemah transmisi kebijakan makroekonomi dalam menjaga stabilitas siklus bisnis. Yang keenam yaitu Turki. Di Turki merupakan salah satu negara dengan variabilitasnya output tertinggi. Dalam kelompok ini, inflasi kronis, kredibilitas kebijakan moneter lemah, serta tekanan nilai tukar menyebabkan fluktuasi output yang tajam dan berulang. Perbandingan dan inflasi secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki variabilitas output lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Indonesia berada di posisi menengah yang relatif stabil, lebih baik dibandingkan Brazil dan Turki, namun masih di atas Jepang dan Jerman. Kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas fiskal menjadi faktor utama penentu rendahnya variabilitas output. Negara dengan ketergantungan tinggi pada komoditas atau sektor tertentu cenderung memiliki output yang lebih volatil. Dan kesimpulannya, variabilitas output merupakan indikator penting dalam penilaian stabilitas ekonomi suatu negara. Analisis terhadap 10 negara menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan, tetapi juga konsistensi dan kualitas kebijakan makroekonomi. Indonesia menunjukkan kinerja stabilitas yang relatif baik di antara negara berkembang, namun masih memiliki ruang perbaikan melalui penguatan struktur ekonomi, diversifikasi sumber pertumbuhan, dan peningkatan kredibilitas kebijakan jangka panjang. Ketika